Ya, welcome back to our channel di Orasi, YouTube-nya Makin Cibinong. Sebelumnya terimalah salam keimanan hanya oleh kebajikan Tien berkenan. Waiter Tien. Saya Wita. Kembali bersama saya Mario Tando di Orasi Special Talks mungkin ya, dengan Special Talks with BK. Bung Kristan. Mungkin semua udah kenal siapa beliau, Bung Kristan. Saya tidak perlu mengenalkan diri lagi ya. Sebenarnya Bung, kita mungkin saat ini kita akan membahas mungkin rencananya kita kalau Bung nggak keberatan, kita akan membahas special talk with BK bagaimana recent news, recent update tentang Konghucu. Oh iya. Yang with my pleasure itu. Iya, dengan senang hati itu nanti. Sangat bergembira sekali kami tim Orasi kalau Bung Pisan bersedia. Siap. Adapun kali ini mungkin kita mau langsung aja ya, kita mau membahas kemarin saya sempat tercengang juga ketika misalnya Gemaku. Saya baca aja ya beritanya. Karena ini beritanya banyak. Iya. Kelenteng dijadikan vihara, Gemaku protes Dirjen Bimas Buddha. Ya. Gemaku desak Dirjen Bimas Buddha klarifikasi pernyataan soal Kelenteng Tuban. Ya. Dan masih banyak lagi soal seputar itu. Mungkin Bung Kristan bisa menjelaskan apa asal mulanya itu dan bagaimana sebenarnya maksud dari pernyataan Gemaku sendiri. Iya, begini sebenarnya Bung Mario. Pertama saya harus luruskan dulu ya sebenarnya. Kita Gemaku kan waktu kasus patung dianggap terlalu intervensi patung. Padahal tidak. Maksud saya kita ingin menunjukkan porsi yang jelas. Kemarin justru ada berita terbaru bagaimana Dirjen Buddha menyatakan bahwa Kelenteng Kwan Sinbyo khususnya dan tentunya untuk kelenteng-kelenteng lain pernyataan itu dinyatakan sebagai tempat ibadah agama Buddha Tridharma. Nah ini yang buat saya secara pribadi lah ya perlu diluruskan karena menurut saya nggak tepat dan ini bisa misinformasi khususnya bagi teman-teman yang memang mau belajar sejarah, mengkaji sejarah secara baik dan benar. Nah ini menjadi sangat penting karena tidak begitu apa yang dinyatakan oleh Dirjen Bimas Buddha itu sangat menimbulkan polemik dan buat Gemaku, buat saya itu cukup membahayakan dalam artian bisa menambah kisru atau polemik di kalangan umat yang awam dan ini tidak progresif dan tentunya bisa merugikan semua pihak. Maka dari itu Gemaku coba meminta klarifikasi kepada Dirjen Buddha bahwa itu tidak tepat dan Anda harus jelaskan itu. Padahal kita tahu kan di PP 55 itu pasal 46 jelas diatur itu bahwa bagaimana tempat ibadah A, B, C misalnya ya kita tahu kalau masjid ya tempat teman-teman muslim untuk beribadah, gereja teman-teman Kristen, vihara teman-teman Buddha, kelenteng ya teman-teman Konghucu. Nah sekarang ada timbul pernyataan dari beliau bahwa kelenteng itu tempat ibadah agama Buddha Tridharma. Nah itu yang buat saya patut disayangkan dan harus diklarifikasi gitu loh. Seorang Dirjen Buddha ya. Iya, dia kan pejabat harusnya paham itu loh gitu. Betul. Ya mungkin untuk diketahui bersama bahwasannya tadi sudah disampaikan bahwasannya ada kasus ya. Kita sih mungkin kasusnya kita juga nggak terlalu mau ikut campur dalam arti ini Kelenteng Tuban bisa menyelesaikan secara internal gitu. Tapi bagaimana pernyataan Dirjen Buddha yang mengatakan bahwasannya kelenteng ini tempat agama Buddha Tridharma ini mungkin yang menjadi kekecewaan itu sebenarnya poin Gemaku. Ya, kita tahu memang sebenarnya tanpa itu pun secara alamiah orang sudah melihat kenyataan seperti itu ya Bung. Bagaimana kelenteng ini seringkali dianggap ya tempat bernaung agama Buddha Tridharma. Betul. Bagaimana menurut pandangan Bung Kristan sendiri tentang agama Buddha Tridharma yang ada di Indonesia sekarang gitu? Nanti kita mungkin lebih jauh bisa bahas kelenteng jadi vihara dan sebagainya gitu. Mungkin bisa mulai dari situ. Ya pertama ketika kita mau mengkaji soal Tridharma, kita harus tarik dulu apa itu Tridharma, bagaimana historic position dia pada perjalanan sejarah bangsa ini. Kalau kita bisa cek itu dengan baik dan jelas, terang dan nyata bahwa Tridharma itu didirikan oleh seorang founder Tionghoa Wekwan juga termasuk namanya Kwe Tekwai. Tujuannya ialah mengakomodir semua kepercayaan orang-orang Tionghoa yang memang de facto ya mengandung 3 unsur ajaran
Jadi Tridharma ini sebagai sebuah organisasi masyarakat yang untuk mengakomodir itu, bukan agama, bukan agama baru. Kwetekoi ketika mendirikan organisasi masyarakat itu tidak mendeklarasikan agama baru. Sementara kalau kita kaitkan dengan pernyataan Pak Dirjen, seolah-olah agama baru, enggak. Tujuannya ialah waktu itu, pada zaman itu, untuk menghalau gerakan teman-teman misionaris yang ingin merekrut teman-teman Tionghoa untuk supaya konversi ke agama lain. Ya, itu yang sebenarnya dilawan. Jadi nggak tepat kalau dibilang ada agama Tridharma. Itu salah besar. Organisasi Tridharma ya, dan itu keniscayaan. Posisi mereka adalah mengakomodir 3 ajaran yang terdiri dari Buddhism, Konfusianisme atau Konghucu dan Taoisme, dan duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Nah ini yang harus diirin. Tapi dalam perjalanannya, ya sorry, teman-teman yang mengklaim dirinya Tridharma kelihatannya distorsi tuh. Misalnya ya dalam perjalanannya Buddhisme lebih dominan, ditambah misalnya ketika Impres 1467 berkembang, yang notabene melarang istilah Tionghoa, dulu nggak ada itu yang namanya kelenteng pakai istilah istilah Sangsekerta lah, yang lebih netral. Misalnya dulu bisa namanya Hotek Bio, Kuan Yin Bio, ya kan, Hantan Bio. Belakangan karena ada Impres 1467 itu, karena tidak boleh mengistilahkan di Tionghoa, dirubah pakai istilah Vihara Amura Bumi yang merujuk pada Hotek Bio, dewa bumi seolah-olah. Kuan Yin Bio dirubah jadi Vihara Avulikistevara yang merujuk pada Dewi Tangan Seribu dalam tradisi Hinduisme di India misalnya. Kelenteng itu jadi namanya banyak rancu, Bung Mario. Sebenarnya teman-teman Konghucu, teman-teman Buddha, teman-teman Taoisme itu, ya mereka welcome aja beribadah segala, nggak ada segregasi, nggak ada konflik. Itu bahkan saya mencontohkan itu apa yang terjadi dalam fenomenologi Tridharma itu sebagai dialog antar agama yang terjadi dalam tradisi Tionghoa. Itu positif. Yang kita harus dudukkan secara proporsional dalam konteks Indonesia. Bagaimana teman-teman yang membawa misi Buddhisme itu lebih dominan hari ini, dan itu menimbulkan konflik. Saya yakin kalau Tridharma misalnya tempat daerah-daerah yang lain didudukan secara proporsional sesuai dengan namanya dong, harus fair, berduduk sama rata, berdiri sama tinggi, nggak akan ada konflik. Itu yakin, karena ya kita bisa lihat kan kita juga ketua kelenteng, kita tahu persis kelenteng kita walaupun banyak orang Konghucu tapi altar Buddha juga ada, altar Buddha ada. Waisak kita juga merayakan persembahyangan istilahnya untuk menghormati segala macam. Yang jadi gini teman-teman, jangan sampai keliru seolah-olah ini konflik antara Konghucu dan Buddha. Bukan, ini sebenarnya persoalan konflik sosiologis, bukan konflik teologis. Ini konflik pertarungan kepentingan antara para pengurus. Nah itu yang sangat saya sesalkan. Sorry to say, sebagai orang muda dan umat awam anggaplah saya, kita melihat itu kan sedih. Contoh misalnya, sekali lagi saya tidak mau ikut campur urusan internal kelenteng Tuban, tapi kan misalnya kita nonton di berita bahwa kelenteng digembok, umat jadi sulit ketika untuk melakukan persembahyangan. Itu kan sedih, semua orang teman-teman Tionghoa akan merasa kecewa untuk itu. Cuma hanya karena keegoisan dari masing-masing pihak. Ya saya tidak sebutkan siapa itu dan saya juga tidak tahu petanya. Tapi buat kita, umat kita nggak mau tahu itu. Ya lakukanlah itu secara proporsional, lakukanlah itu secara fair, terbuka, dan ayo welcome semua. Ini sebenarnya yang Gemaku ingin sampaikan. Dan pejabat Dirjen Buddha nggak usah ikut memperkisu dengan statement seolah-olah mengklaim itu jadi Buddha. Nggak ada. Kelenteng itu kalau mau fair lagi bukan punya Konghucu, bukan punya Buddha, bukan punya tahu, dia punya masyarakat. Kelenteng itu fungsinya sosial kemasyarakatan. Kalau kita lihat secara etimologi, kelenteng itu ya sebetulnya tempat huruf ada matahari, tempat yang mendapat pencerahan. Sebenarnya kelenteng agama apapun ya boleh di kelenteng. Kelenteng itu tempat zakat, tempat membagikan semua kebaikan. Nggak boleh dimiliki orang Konghucu doang, orang Buddha doang, orang even agama lain ketika mau menggunakan kelenteng, that's fine. Itulah fungsi utama kelenteng. Dan kita harus di situ. Generasi muda harus paham itu. Jangan sampai dikacaukan oleh narasi-narasi yang dikembangkan kepentingan sepihak untuk kepentingan sepihak. Nah ini kita harus luruskan. Saya pikir saya bermain di ranah itu, Bung Mario. Jadi kenyataan bahwasannya kelenteng itu justru mendegradasi makna kelenteng itu sendiri. Betul. Karena kita justru malah saling klaim dan sebagainya. Dan teman-teman Tridharma sebenarnya Buddha Tridharma yang menganggap Buddha Tridharma kan selalu pakai alasan
ini kalau karena alasan Inpres 98 dan sebagainya kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan nggak ada masalah juga kok. Misalnya ada banyak sekali Bio atau Mio tidak ganti nama dan tidak kenapa-napa. Iya. Dan itu kan jadi sebuah alasan yang buat saya tidak masuk akal gitu kan. Bagaimana itu dijadikan dasar untuk ganti kelenteng jadi nama Tuhan. Iya betul. Mungkin susah, kita tidak bisa balik ke masa lalu, tapi harusnya yang saya harapkan bagaimana teman-teman Buddha yang sekarang menganggap Buddha Tridharma ini juga fair juga gitu ya, bagaimana bisa meluruskan apa yang sebenarnya. Kita nggak benci sama Tridharma, kita nggak ada clash, juga nggak ada clash, tapi bagaimana ketika Tridharma ini dianggap sebagai agama Buddha, aliran Buddha, dan ini harusnya bisa clear gitu ya. Justru tidak memberi suasana awam, jadi pemahamannya Tridharma ya agama Buddha. Iya, dominasi dimiliki oleh Buddha. Nggak bisa kalau begitu, ya pasti akan konflik teman-teman Konghucu, apalagi dia akan merasa itu juga punya rasa memiliki, dan awalnya memang semua milik bersama. Nggak boleh ada ini milik dia, ini seolah-olah milik dia. Saya ini ketua kelenteng Bung Mario di Ciampea. Nama kelenteng kami tetap Otek Bio. Nggak ada pemerintah juga begini. Porsinya sama saja, semua welcome dengan segala tradisi, segala macam. Bahkan ada teman-teman kejawen misalnya yang datang apa segala macam untuk berkonsultasi, bertanya, that's fine. Yang masalah kita justru kalau saya mau ambil sedikit dalam perspektif saya, udah nggak usah ikut campur deh, justru jangan diintervensi, justru pemerintah harusnya jangan main di situ, khususnya dalam hari ini di Buddha, jangan mengklaim-klaim deh. Ini bisa konflik dan itu nggak bagus. Ya nggak mungkin sih memang konflik di kalangan Tionghoa, konfliknya kayak di Irlandia Utara misalnya saling perang, enggak sih. Tapi kan di Tuban juga jadi saling lapor, ada yang dipenjara, kan sedih ngelihatnya. Dan itu bukan gaya orang Tionghoa itu dalam menyelesaikan masalah. Bahkan kalau mau fair ya siopoe adu. Oh itu yang dilakukan, ini nggak fair sekarang hari ini. Kita kan orang Tionghoa kalau deadlock itu gampang musyawarah. Siopoe. Aduh, kita serahin nama langit. Itu kan yang tradisi. Ini udah dihilangin semua, diklaim, didominasi segala macam. Nah, ini yang kita tolak, dan orang-orang muda juga harusnya bisa paham soal ini. Sekali lagi, Tridharma, orang Konghucu wajib betul dia harus memuliakan 3 hal. Salah satunya adalah memuliakan orang besar. Saya sebagai pribadi seorang rohaniwan Konghucu memuliakan Sang Buddha. Karena dia orang besar, itu perintah Konghucu ajarannya. Memuliakan Lause. Memuliakan Yesus Kristus, semua kita muliakan karena mereka punya kontribusi besar bagi kemanusiaan. Itu yang penting. Saya misalnya sama teman-teman Tridharma, sama Marga Singgi, wah teman baik, beliau bantu banyak teman Konghucu apa. Bukan persoalan teologis. Marga Singgi misalnya, sorry saya sebut nama Pak Marga Singgi, artinya saya maksudnya mau positif dan mau menghargai apa yang dilakukan teman-teman Tridharma, betul-betul sangat signifikan dan progresif, dan kita juga teman-teman Konghucu harus banyak belajar tuh sama kita harus fair ya kan. Nah, yang balik lagi yang kita nggak sepakat, jangan sampai kelenteng itu dijadikan dominasi pihak-pihak yang merasa paling memiliki. Khususnya kebanyakan, dalam hal ini kebetulan teman-teman Buddhis, karena diuntungkan dalam Inpres 14 tahun 67. Ya dong, harus fair. Ya teman-teman Konghucu juga nggak boleh arogan. Artinya memang semenjak pasca Gus Dur mengakui Konghucu, memang teman-teman Konghucu sebagian juga ada yang menyatakan mari Bung rebut kembali misalnya soal kelenteng. Ya nggak begitulah. Kita juga sebagai umat nggak mau merepotkan pemerintah, kita nggak mau segala macam. Ya ayolah kita sama-sama membangun negara ini. Justru kita udah kecil juga nggak usah ribut sebenarnya. Tapi kita bangun ini dengan baik. Tapi sekali lagi, porsi soal kelenteng, fungsi soal kelenteng, sejarah soal kelenteng, posisi duduk sama tinggi, berdiri sama rata yang diagungkan oleh Kwetekwai ketika mendirikan Tridharma, itu yang harus dipegang teguh. Nggak boleh, saya akan tentang habis ketika ada orang Konghucu yang menguasai kelenteng, terus orang agama yang sama, nggak boleh, wah kita lawan juga, kita harus fair. Bung Mario tahu betul sikap saya akan proporsional untuk menyikapi itu. Kita orang pertama juga yang akan protes kalau ada orang Konghucu yang menguasai kelenteng, misalnya tanpa mengakomodir prinsip Samkau tadi. Sekali lagi, Buddha Tridharma itu bukan agama. Itu organisasi kemasyarakatan, boleh dicek dalam konteks kita bersejarah Indonesia, apalagi kita tahu persis Bapak Tridharma di Indonesia jelas itu namanya Kwetekwai. Ayo kita cek Kwetekwai itu bagaimana dia gitu ya. Landasan filosofisnya membentuk Tridharma, landasan historisnya membentuk Tridharma. Ayo kita cek. Duduk sama rata, duduk sama tinggi. Kwetekwai bahkan kalau saya boleh klaim versi saya, dia Konghucu tuh. Dia anggota Tionghoa Hekuan, visinya Tionghoa Hekuan jelas mengembangkan ajaran Konghucu. Ayo, kalau kita mau saling klaim begitu kan nggak enak bahasanya. Ini yang harus narasi-narasi yang kita kembangkan supaya teman-teman Tionghoa bisa fokus, bisa tetap menjalani ibadahnya dengan baik dan tetap bisa berkontribusi pada Indonesia.
Indonesia. Itu Bung Mario yang paling penting buat saya pikir Bung Mario sepakat dan semua teman-teman Tionghoa pada umumnya. Jika tidak, sorry to say, Gemaku akan selalu berada di depan untuk menjadi penyeimbang dalam rangka supaya yin dan yang menjadi seimbang. Seperti itu paling Bung Mario. Kalau saya harus bicara agak vulgar tadi. Ya, saya rasa super sekali ya menjelaskan bagaimana menjelaskan secara tadi historis dan sebagainya. Dan tadi ya kita jelas bahwasannya kita bukan menentang Tridharma atau Sancao atau Samkau sebagai ormas ataupun keyakinan mereka sebagai of life, tapi kita tentang bagaimana ini direduksi atau didegradasi juga maknanya karena dominasi satu pihak. Betul. Ya. Tapi kemarin saya sempat lihat bagaimana ada balasan juga ya dari teman-teman Buddhis yang membalas bahwasannya Gemaku ini terlalu sensi katanya untuk membahas. Bagaimana dialog tentang teman-teman misalnya lintas agama, kebetulan Bung Kristian juga kan aktif di lintas agama. Bagaimana bisa meyakinkan mereka bahwa masalahnya tuh ya sebenarnya bukan soal itu, dan bagaimana penerimaan mereka soal ini gitu. Justru Gema Buddhis sebenarnya yang terlalu sensitif. Gitu ya. Dia menyikapi itu karena tidak melihat konteks apa yang saya sampaikan. Saya sekali lagi tidak ingin mengintervensi persoalan itu. Yang saya inginkan justru saya menyatakan Dirjen Buddha dalam konteks itu memperkeruh poinnya. Dia harus klarifikasi karena kita tahu dalam perjalanan ketika Dirjen Buddha hadir di Kelenteng itu kan malah jadi kisruh tuh, malah jadi digembok, bahkan nggak enak juga kita juga harus fair dengar beliau diusir misalnya dari klaim juga saya juga malu juga tuh ya kan, harusnya nggak boleh begitu juga ya Pak Kalyani pejabat ya kita harus tujuan dia mungkin baik untuk tapi justru pernyataan pasca itu Pak Kalyani malah jadi blunder. Nah ini yang kita ini ya itulah sebenarnya balik lagi sebenarnya waktu statement kita soal somasi segala macam sebenarnya kita tuh orang Konghucu nggak suka sebenarnya bersengketa soal hukum segala macam, tapi itu maksud saya sebagai porsi yang penting. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini teman-teman Konghucu banyak juga ya dipersekusi. Kita tahu misalnya kasus Pekalongan yang notabene sejarahnya ada ruang untuk teman-teman Konghucu, tapi malah diusir sampai ribut juga tuh sampai bersengketa. Itu kan sebenarnya nggak fair tuh, nggak jujur, ya kan? Nah itu yang kita tolak. Nah soal Gema Buddhis, ya saya pikir sah-sah saja kita bisa berbeda pendapat antara ini. Ya kalau kita dianggap Gemaku terlalu sensitif, jelas sensitif. Boy, this is about our faith. This is about our rights. Ya kan, this is about our freedom, kebebasan kita untuk sama-sama bro and sis. Jika Anda mengklaim bahwa Anda Tridharma yang sebenarnya namanya Samkau, tapi gara-gara Impres 1467 itu diganti jadi Tridharma. Reduksi justru. Anda harus pakai prinsip lukisan bagaimana Konghucu, Lause, Siddhartha duduk yang merasakan cuka itu. Ada itu, vinegar, they eat vinegar, bahwa mereka duduk sama tinggi. Ya sebenarnya kalau dalam teori filsafat ya Sang Buddha, Konfusius atau Konghucu sama Lause sedih ngeliat kita pada berantem soal ini Tridharma. Orang tujuannya kok untuk kebaikan dan untuk mengakomodir semua. Ini yang harus kita pahami sebenarnya. Dan ketika ada pihak-pihak yang memperkeruh, ya itu sorry. Gemaku dari dulu selalu memposisikan sebagai penyeimbang. Mainnya di situ. Garis dasar perjuangan Gemaku, kalau HMI kan punya dasar-dasar, Gemaku juga punya, dia akan posisi itu. Soal Imlek misalnya, Imlek dituduh tahun baru Cina misalnya, kacau. Kungsi Pakcoy itu nggak ada dulu di dalam orang-orang di Tionghoa peranakan istilah Kungsi Pakcoy. Kungsi Pakcoy itu artinya bukan selamat tahun baru, semoga lu cepet kaya. Crazy itu. Itu ada yang namanya Sin Chun Kyong, belakangan karena orang-orang Hong Kong sama British ini pakai Kungsi Pakcoy. Udah hilang itu tradisi itu, identitas itu. Ya, saya diundang oleh BPIB bagaimana menulis soal interreligious, pemandangan lintas agama dalam perspektif Konghucu. Saya justru tuliskan bagaimana harmonisasi hubungan antara Samkau, Sancao, tiga ajaran itu di Tiongkok dari zaman dahulu. Mereka bisa duduk bareng dalam satu kelenteng, mereka bisa berduduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Yang Konghucu ya tetap menjalankan ritual Konghucu, yang Buddha tetap pakai perspektif Buddha, yang Taoisme pakai perspektif Taoisme. Nah, teman-teman Konghucu misalnya menolak ketika Kuan Kong diklaim misalnya Buddhisme. Aduh, ini kadang-kadang kacau. Nah, ini juga jadi
polemik ini. Sebenarnya klaim-klaim ya boleh-boleh aja, semua menganggap itu baik. Ya tapi kalau dari sejarah jelas banget Kuan Kong itu kalau dia duduk, dia itu baca Chuncu Chouchuan. Wah, ya kan, Chun Cucing itu. Komentar musim semi dan musim rontok, dan kita tahu itu, dunia tahu siapa yang mengarang Kongcu itu, Kungce itu, ya kan? Terus kalau sembahyang di Kuan Kong, jelas harus pakai samseng. Ya, dan itu bertentangan dengan Buddhisme. Iya, kita harus kalau ini kan itu kan. Ya, tapi kan teman-teman Konghucu nggak pernah mau bilang Kuan Kong punya Konghucu. Tapi kalau begitu Kuan Kong disebut sebagai dewa perang, ngaco. Kuan Kong nggak suka perang. Perang itu jalan terakhir. Betul. Dalam perspektif Tiongkok nggak ada, perang itu jalan terakhir ketika lobby dan musyawarah mufakat tidak bisa digunakan. Kuan Kong disebut dewa perang, ngaco. Itu menghina Kuan Kong. Ya. Iya, dia itu seorang sosok yang dipandang sebagai orang yang memegang teguh kebenaran dan kesetiaan. Dibilang dewa perang seolah-olah dia kayak Ares yang ada di legenda Yunani, hobi perang, tukang ngadu-ngaduin orang. Ini kacau. Ini harus diluruskan, Bung Mario. Bung Mario sebagai generasi muda dan teman-teman harus meluruskan ini. Nggak ada itu. Dia adalah dewa kesetiaan. Dulu orang kalau dia punya sumpah atau janji memegang jabatan, dia harus berhadapan di depan Kuan Kong. Tujuannya apa? Teladan. Ya, kenapa? Karena mereka bersumpah menjadi 3 saudara bersama Chang Pei, bersama Liu Bei, minum darah kuda untuk bersama-sama menumpas pemberontak. Maksudnya di situ kesetiaan, makanya mafia juga pakai terakhir. Kenapa ya? Ketika mereka berdoa itu supaya setia pada organisasi. Polisi juga pakai. Lucu nih orang Tionghoa. Penjahat sama jagoan menyembah Senming yang sama, menarik itu memang. Nah itulah orang-orang Tionghoa begitu, Bung Mario. Nanti kita akan bahas dalam sesi. Iya. Sorry agak, tapi itu penting karena hari ini jadi polemik juga itu. Banyak sekali sebenarnya Bung Gisan, bagaimana yang mungkin nanti ya special talk with BK. Siap. Banyak sekali sebenarnya yang akan kita bahas, yang dan bisa kita bahas gitu ya. Tadi balik lagi ke kelenteng, saya pikir ya tadi bahwasannya sebenarnya saya juga menunggu bagaimana teman-teman semua, entah teman-teman Konghucu ataupun teman-teman Buddha Tridharma berani apa ya istilahnya membalikkan lagi posisi yang sebenarnya terjadi ya. Secara fair, bagaimana sebenarnya di awal mulanya misalnya bangun kelenteng dan sebagainya untuk siapa dan sebagainya itu kan harus fair juga kita membuka sejarah itu. Betul. Ya. Karena kalau terus terang generasi muda sekarang kita kan ya kalau kurang baca sejarah ya kita jadi ngaco gitu dan kasihan. Ya kasihan. Jadi korban kan. Betul. Dan kita kalau sudah memberitahu juga sudah susah gitu. Betul. Ketika sudah di mindsetnya gitu. Betul. Gitu. Ini menjadi PR besar juga bagi kita semua bagaimana menjelaskan tentang ya kelenteng dan vihara terus agama Buddha Tridharma gitu ya. Saya pikir ini luar biasa kita membahas ini dan terakhir mungkin sebenarnya apa sih harapan Bung Gisan sendiri bagaimana untuk menyelesaikan ya soal inilah, bagaimana sih harapan Bung Gisan tentang keadaan sekarang gitu kan, bagaimana Buddha Tridharma itu tuh harapannya seperti apa gitu. Oke. Menarik. Pertama, posisikan kelenteng pada sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, untuk kemasyarakatan dan untuk kebajikan. Entah dia Buddhisme, entah dia Konfusianisme atau Konghucu, entah dia tahu, duduk sama-sama bareng-bareng, bekerja bersama karena semua menjunjung nilai-nilai kebaikan. Jangan ada dominasi, jangan ada penguasaan terhadap kelenteng, jangan ada persekusi terhadap 3 yang itu, karena 3 itu menjadi kesatuan. Ibarat lapisan kue lapis itu yang harus selalu bersatu, itu kan istilahnya, atau lapis talas Bogor kali ya kan misalnya. Ayo kita sama-sama dukung kemanusiaan. Ditambah hari ini kita Tionghoa dianggap Tiongkok minded, ya kan? Dan itu kita harus kita harus buang itu jauh-jauh. Kita Indonesia. Orang-orang Tionghoa harus bergabung di kelenteng. Tidak lagi bicara kelenteng punya siapa, milik siapa, tapi bersama-sama bahu-membahu berkontribusi, membantu, apalagi misalnya dalam ranah Covid ini memberikan apa segala macam, itu bisa banyak dilakukan. Ayo kita bangun. Tapi jangan pernah sekali-sekali mengklaim kelenteng itu punya Buddha, kelenteng itu punya Konghucu, kelenteng itu punya Taoisme, kelenteng itu punya masyarakat Tionghoa, apapun dia background tradisi, kau atau agama di dalamnya. Saya pikir itu. Dan orang Konghucu yang hari ini merasa dirinya menjadi korban karena dipersekusi, kebanyakan juga ditendangin dari kelenteng, nggak boleh segala macam. Ayo kita tunjukkan
bahwa teman-teman Konghucu, teman-teman Buddhism, teman-teman Taoism bisa duduk sama rata, berdiri sama tinggi sesuai dengan prinsip apa yang diajarkan Kwete Kwai. Jika itu tidak dilakukan, saya pikir mereka yang mengklaim dirinya Tridharma telah mengkhianati perjuangan dari Kwete Kwai, dan itu putkau alias tidak berbakti. Itu harus dicatat dengan baik. Semua, ayo kita sama bangun negeri, kita berkontribusi buat Indonesia tercinta. Saya pikir itu Bung Mario, dan itu harus menjadi catatan penting. Semoga langit dan bumi, Siddhartha Gautama, ya kan, Taiseng Ciseng Siansu Konghucu, Taisang Laucun memberkati kita semua. Itulah kita, orang Tionghoa Indonesia yang selalu berkontribusi buat bangsa dan negara Indonesia. Saya pikir itu ya. Ya, mungkin last question lagi dari saya. Saya teringat kembali membahas begitu berapi-api. Bagaimana pandangan Bung Krisan, bagaimana menyikapi, kan ada juga nih di kalangan teman-teman Konghucu yang menganggap Tridharma itu sendiri ya sinkretis, dan juga ada yang menganggap ya kan ajaran Konghucu itu beda sama ajaran Buddhis, beda juga sama ajaran Tao. Itu bagaimana bisa bersatu, dan itu nggak mungkin gitu kan. Nah itu bagaimana menurut pandangan Bung Krisan, karena saya lihat nyata juga ada di masyarakat ada yang berpandangan demikian. Yang menggunakan isu itu supaya menolak keberadaan Tridharma. Nah, itu gimana tuh, Bung? Ya, pertama saya harus jawab dengan jujur. Ya, kalau kita tarik misalnya bagaimana premis dasar ajaran Buddhisme yang saya pahami, boleh dikritisi nanti kalau saya keliru, tapi ini perspektif. Premis yang dalam agama Buddha jelas tidak nyambung dengan premis yang ada dalam ajaran Konghucu. Misalnya soal konsep hidup adalah penderitaan misalnya. Dalam Buddhisme misalnya, maka terus soal karma dan segala macam ya memang nggak kompatibel tuh sama ajaran Konghucu. Sementara Konghucu sebaliknya, aku sangat mencintai hidup, maka aku pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya, belajar tidak merasa jemu, mengajar tidak merasa lelah. Ini memang nggak nyambung. Tapi orang Tionghoa itu memang menarik, Bung Mario. Mereka tidak, ketika mengakomodir ketiganya ini, mereka tidak bermain di ranah teologis. Mereka bermain pada ranah-ranah yang memang lebih praksis. Bagaimana ketiganya itu dianggap membawa ajaran mulia semua, ya kan? Semua juga toh untuk kebajikan, kebaikan, kemanusiaan dan sebagainya. Dan itulah sehingga konsep tiga ajaran itu diakomodir semua, karena semua prinsip Konghucu kan sederhana. Kalau orang Tionghoa itu, udah pasti Konghucu. Begitu juga halnya orang Konghucu udah pasti Tionghoa. Itu harus paham tuh. Yang lain belum tentu. Sorry to say, ya kan? Tadi sampai di mana? Ya jadi bagaimana Konghucu misalnya punya doktrin, jika aku jalan bertiga, yang satu akan kujadikan guru, kejelekannya akan kupakai introspeksi sendiri. Keren banget kan itu. Jadi memang ideologi penganut Konghucu sangat terbuka dia. Dia akan open minded untuk apapun, selama itu baik, why not gitu kan. Ya tapi sayangnya buat saya kasar mungkin, antek-antek yang menggunakan memanfaatkan fenomena Tridharma untuk kepentingan pribadi, yang itu yang nggak boleh. Itu ya yang kita lawan. Itu yang nggak boleh. Harusnya cara yang terbaik, ya tadi pertanyaan Bung Mario bagaimana? Oke, ayo kita jalan bareng-bareng, bermain dalam ranah praksis, bermain pada ranah tujuan semua agama yang tiga itu pada kebaikan dan segala macam, main di situ. Tapi hari ini yang terjadi, kok mau mendominasi, kok mau kooptasi, sehingga akhirnya timbul reaksi yang Bung Mario tadi sampaikan, yang merasa terkooptasi jadi ngelawan, curang nih misalnya. Terus fenomena dalam Tridharma juga tuh nggak jelas, misalnya kok Buddha yang ada di tengah, Lao Tse ada di pinggir, itu siapa juga, itu doktrin nggak begitu. Bahkan kalau mau fair, orang Konghucu nih, perspektif orang Konghucu boleh dikoreksi, kok orang Konghucu lebih prepare. Kalau yang saya cek di lapangan, Taisang Laucunnya lah yang di tengah. Kenapa? Ya lebih tua dia, dia kakak pertama, ya kan, oleh Konghucu ya kakak kedua. Bermainnya dari umur aja gitu ya. Iya kan, senioritas itu di tradisi Tionghoa jelas itu. Karena bukannya feodalisme itu. Semua yang junior nanti juga jadi senior. Iya kan, itu siklus aja itu. Orang barat kacau aja tuh, menganggap itu seolah-olah melanggar HAM segala teknik, nggak paham dia soal apa ucusnya, yang dasar filosofisnya itu nggak paham. Ya artinya yang akhirnya hari ini menjadi timbul konflik di antara kalangan teman-teman Tionghoa ketika menggunakan konteks mereka dalam beragama, dalam hal ini Samkau, di mana-mana juga terjadi konflik dalam kacamata Indonesia, adanya dominasi salah satu pihak. Itu masalahnya ya. Ya, dan sorry, kelenteng ini duitnya banyak.
Bung Mario, saya harus cerita. Saya ketua kelenteng. Faktanya ya jakat semua orang Tionghoa yang ngumpul di kelenteng. Ya kalau saya mau kasar ngomong bahasa saya, yang berantem di kelenteng ngeributin kas kelenteng. Ya saya ini ketua kelenteng. Ini jangan diedit ya. Enggak usah diedit. Nah, ini fakta ya, silakan dibantah. Bahkan saya dengan senang hati kita terbuka. Bahkan sekarang timbul namanya kelenteng-kelenteng bisnis tuh. Ya, banyak. Dulu nggak ada yang namanya bio. Kelenteng itu dibangun oleh kontribusi semua masyarakat bahu-membahu, gotong royong, sehingga nggak boleh ada yang miliki kelenteng punya gue. Belakangan ada kelenteng yang isinya ada tengsin itu di sana, saya nggak nyebut tengsin, yang kesurupan buat minta togel, minta konsultasi, kadang-kadang jadi cabul juga misalnya segala macam, yang merusak nilai-nilai value yang ada dalam tradisi. Itu yang harus kita ini. Sekarang kan ada kelenteng bisnis itu. Saya mengkategorikan itu dalam kelenteng bisnis. Saya belum tulis itu dalam jurnal. Nanti Bung Mario bantu saya, kita tulis itu bagaimana fenomena kelenteng bisnis dan kelenteng yang memang buat kontribusi pada masyarakat. Ya hari ini itu merusak sekali buat saya. Please, jadi tujuan kita berkelenteng, tujuan kita bermasyarakat, beragama dalam konteks masyarakat Tionghoa adalah bagaimana Anda secara pribadi bisa berkontribusi nyata pada kemanusiaan. Nah, kelenteng dijadikan media untuk siapapun Anda, ayo, kelenteng yang mengatur itu. Belakangan para pengurus enak, duitnya banyak, pakai buat ini, belum aja dia kena karma. Iya kan istilahnya, kalau dalam tradisi Buddha kan gitu. Biasanya yang ngurus kelenteng yang nggak benar tuh biasanya kacau juga tuh kehidupannya. Ya itu boleh dicek, ya kan. Saya juga ketua kelenteng, makanya dipesenin sama bapak mama saya nggak boleh megang duit walaupun saya ketua kelenteng. Karena bisa namanya duit katanya, ya kan. Ya syukur alhamdulillah lah, saya mungkin bisa amanah gitu kan dalam ini. Mudah-mudahan saya tidak terganggu karena ya surplus. Itulah kalau saya melihat, bayangin kelenteng lah yang memegang zakat ketika Cioko, ketika hari persaudaraan segala macam, semua di kelenteng diginiin. Bayangin itu kalau nggak diaudit. Bahkan saya punya istri, udah ambil aja itu kelenteng sama Kementerian Keuangan, suruh atur diaudit, biar itu koruptor juga, itu merusak negara, merusak tatanan masyarakat. Kalau kita mau fair, saya sih lebih begitu. Ya cuman sayangnya negara juga gimana kita mau jadiin teladan, mereka juga korup kan, kacau. Nah ini yang jadi problem. Kalau bisa saya misalnya begini Bung Mario kita sama-sama S1 di ekonomi misalnya, kita panggil auditor internasional, jadi tiap kelenteng diaudit, ya kan begitu misalnya. Itu lebih keren tuh. Kalau kagak kabur semua tuh tiap pengurus. Ya saya harus ucapkan ini, saya harus sampaikan ini karena buat saya selalu memikirkan bagaimana generasi berikutnya jangan sampai distorsi. Jangan sampai justru agama dijadikan alat untuk kepentingan-kepentingan yang negatif, untuk kepentingan pribadi, sehingga umat yang mau sembahyang menjadi korban. Kita lihat banyak fenomena itu. Janganlah. Bahkan di kelenteng harusnya dalam perspektif kita itu, kelenteng itu kan kompleks, Miao itu kompleks. Dia kompleks tempat pencerahan. Bahkan ya kalau saya nih, kalau jadi konglomerat kayak Jack Ma, saya akan bangun kelenteng kompleks itu, tapi ada musola, ada gereja, ada ini. Ya begitu memang. Itulah kehebatan open ideology in Chinese society. Itulah yang harus sebenarnya. Jadi dalam tradisi Konghucu juga dijelaskan, ukuran manusia itu dia akan berada di kanan kiri Tian itu, atau di kariban Tian itu ya apa? Kualitas kemanusiaan, bagaimana dia mengembangkan kebajikannya, sisi cinta kasih, kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan itu. Dan itu ada di semua, di Taoism, di Buddhism. Saya pikir itu Bung Mario, dan momentum orasi kali ini semoga bisa menjadi momentum perubahan pola berpikir bagi anak-anak muda Tionghoa memaknai kelenteng sesuai dengan porsi dan sejarahnya. Kita Samkau itu harus kembali kepada landasan filosofis, landasan historik yang dibangun oleh Kwe Tek Wai. Kita harus sportif, Kwe Tek Wai Bapak Samkau, ya kita harus ikuti visi dan misi yang sesuai dengan Kwe Tek Wai impikan. Hari ini kasihan juga Kwe Tek Wai dalam perspektif saya. Semua distorsi impian dia tentang bagaimana masyarakat Tionghoa yang bisa bersatu secara interreligius yang begitu mulia, tapi distorsikan oleh kepentingan pribadi orang per orang. Orang muda justru yang harus terdepan, Bung Mario, untuk merespon ini dan segera memperbaiki ini dengan baik. Saya pikir itu Bung Mario. Mungkin Bung Mario juga punya ini ya. Ya, mungkin luar biasa sekali tadi sampai kita membahas soal internal kelenteng ya. Bagaimana sebenarnya ini juga terjadi kalau yang saya baca zaman Tionghoa Wekwan, bagaimana kelenteng itu juga jadi ya tempat bancakan orang itu kan pengurus, dan itu yang dilawan juga oleh Puak Keng Hek dan Timbok dan sebagainya gitu. Saya pikir kita juga tidak menafikan itu memang benar-benar terjadi gitu ya. Walaupun ya kita
nggak tidak mengeneralisir semua Ya, gitu. ya, betul, tapi betul. ada praktek itu mungkin terjadi. Betul. Mungkin sampai di sini pembicaraan tentang bagaimana tadi luar biasa sekali bagaimana soal kelenteng dan vihara, agama Buddha Tridharma gitu luar biasa sekali. Saya pikir poinnya adalah bagaimana kita bisa menempatkan posisi yang proporsional gitu ya, bagaimana Tridharma ini sebagai sebuah kekuatan justru kekuatan justru buat orang Tionghoa satu bagaimana bukan dominasi salah satu pihak, bukan saling rebut dan sumber konflik, bukan sumber konflik dan bisa berjalan beriringan gitu kan dengan agama Konghucu, dan juga ada yang memilih menjadi agama Tao sendiri itu saya pikir biarkanlah fenomena itu terjadi gitu kan, tapi tanpa saling klaim yang justru merusak historical atau landasan sejarah yang ada. Betul. Saya pikir luar biasa super dan saya pikir anak-anak muda harus paham ini supaya tidak tersesat terlalu dalam. Saya pikir. Jadi Samkau harus kembali ke Hito kalau kita pinjam istilah NU itu, ke Hitonya yang dibuat pertama oleh Kwetekwa itu, Bung Mario. Saya memimpikan juga bagaimana teman-teman Tridharma mungkin bisa mendengar, nanti bisa juga kita dialog soal ini. Boleh luruskan. Kalau Bung Cho bisa aja kan membenarkan nama-nama, bagaimana posisinya biar jelas dan proporsional. Pak Marga Singgi boleh diundang, kita bisa diskusi karena saya secara chemistry saya hormat beliau, itu suheng saya, beliau banyak bantu kita teman-teman Konghucu, Gemaku juga. Saya harus akuin, buat saya Marga Singgi hero, dan dia sebagai tokoh Tridharma saya menghormati dia. Nah itu jangan dipotong, itu penting karena orang Konghucu harus sportif. Salut. Thank you. Saya juga tahu betul bagaimana. Mungkin demikian perbincangan kita soal special talk with BK. Thank you Bung Mario, keren. Nanti jangan kapok, kita akan bicara lebih dalam. Nanti mungkin kita atur waktu, bagaimana ada sesi-sesi khusus kita bahas recent news, recent update yang tentu saja berhubungan dengan Konghucu. Demikian orasi kali ini, dan saya pikir semoga bermanfaat bagi semua para penonton orasi. Jangan lupa juga terus like, share, komen di YouTube-nya Makin Cibinong. Mantap. Akhir kata, terimalah kembali salam keimanan hanya oleh kebajikan Tien berkenan. Weita Tung Tien. Sian Wita. Terima kasih Bung BK. Terima kasih Bung M. Mario.